Brak! Nenek Sumarni langsung terjatuh bersama sepedanya. Sayuran berhamburan di jalan. Orang-orang sekitar spontan terkejut. Sebagian berteriak, sebagian hanya terdiam takut. Sebelum lanjut cerita, dukung @3 channel dengan menekan tombol like dan subscribe untuk selalu dapat update konten terbaru dan jangan lupa tinggalkan komen. Pagi itu, suasana pasar tradisional begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma bawang merah, cabai, dan ikan asin bercampur menjadi satu. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang nenek renta bernama Sumarni mengayuh sepedanya perlahan. Sepeda tua itu sudah banyak tambalan. Rantainya berderit setiap kali pedal diputar. Di keranjang depannya, hanya ada beberapa ikat sayur dan seplastik beras. Wajah nenek Sumarni tampak lelah, tapi matanya tetap tenang. Ia sudah terbiasa menempuh perjalanan jauh dengan sepeda tuanya. Baginya, hidup sederhana ini bukanlah beban, melainkan kebiasaan yang harus dijalani. Namun, hari itu berbeda. Dari arah depan, seorang polisi bernama Bribka Suryo sedang memimpin razia kecil di pinggir jalan pasar. Sorot matanya tajam, sikapnya arogan. Ia berdiri dengan dada membusung, merasa berkuasa di tengah keramaian. Ketika melihat nenek Sumarni yang datang pelan dengan sepeda reyotnya, entah apa yang ada di pikirannya, Bribka Suryo langsung melangkah maju. Tanpa basa-basi, ia menendang bagian depan sepeda itu. Brak! Nenek Sumarni langsung terjatuh bersama sepedanya. Sayuran berhamburan di jalan. Orang-orang sekitar spontan terkejut. Sebagian berteriak, sebagian hanya terdiam takut. Ya Allah! Nek! Teriak seorang pedagang, Ibu Ratna, sambil berlari mendekat. Tapi yang paling cepat bereaksi adalah seorang pemuda bernama Rangga. Dengan ponsel retaknya, ia segera merekam kejadian itu. Kamera bergetar, tapi jelas memperlihatkan seorang polisi menendang sepeda seorang nenek tua. Wajah Bribka Suryo masih penuh kesombongan. Bukannya menolong, ia malah menghardik. Kalau lewat sini hati-hati dong, Bu. Jangan ganggu jalan, katanya dengan nada tinggi. Kerumunan mulai riuh. Beberapa warga menahan emosi, tapi tak ada yang berani melawan. Hanya kamera ponsel Rangga yang terus merekam, mengabadikan momen memalukan itu. Dan seperti yang sering terjadi di zaman sekarang, satu rekaman kecil bisa mengguncang jagat maya. Hari itu, tanpa disadari Bribka Suryo, dirinya baru saja menyalakan api yang akan membakar namanya habis-habisan. Kabar buruk itu menyebar bukan lewat koran, bukan lewat radio, tapi lewat sesuatu yang sekarang jauh lebih cepat, media sosial. Begitu video Bribka Suryo menendang sepeda nenek Sumarni diunggah oleh Rangga ke akun media sosialnya, hanya butuh beberapa menit saja untuk mulai dicolek orang-orang. Awalnya hanya belasan teman yang komen. Tapi kemudian, seseorang dengan jumlah pengikut cukup banyak meretweet dan menambahkan caption pedas. Polisi begini masih ada aja? Nendang nenek tua di pasar. Apa nggak punya hati? Seperti percikan api di padang ilalang, video itu menyebar tak terkendali. Hashtag polisi tendang nenek mulai nongol di kolom trending. Di sebuah warung kopi sederhana, beberapa bapak parubaya yang sedang nongkrong tiba-tiba menyorongkan ponsel ke tengah meja. Lihat nih. Astaga, itu di pasar kita, kan? Seru salah satu dari mereka. Para pelanggan warung serentak mencondongkan badan, menatap layar kecil itu dengan mata membelalak. Ya Allah, tega bener. Nenek-nenek ditendang gitu. Gumam seorang ibu yang baru masuk, ikut kepo. Bukan hanya di warung kopi, di kantor, kos-kosan mahasiswa, sampai obrolan grup WhatsApp keluarga, video itu jadi bahan utama. Bahkan tanpa sadar, hampir semua orang mulai menonton, mengomentari, lalu membagikan ulang. Malamnya, timeline media sosial penuh dengan potongan video yang sama. Ada yang diperlambat, ada yang diedit dengan musik dramatis, ada pula yang diberi teks besar-besar. Inilah wajah arogan aparat. Kolom komentar pun banjir. Kalau nggak ada videonya, pasti bilang masyarakat yang salah. Mirip kasus-kasus dulu, bedanya ini cracker. Oknum kok terus-terusan ada ya? Kapan habisnya? Di sisi lain, ada juga yang mencoba membela.
Mungkin nenek itu salah jalan. Jangan cuma lihat video, siapa tahu ada provokasi sebelumnya. Tapi suara yang membela kalah jauh dengan gelombang kemarahan publik. Mayoritas netizen seolah bersatu dalam satu nada, geram. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Rangga, sang perekam, masih duduk termenung. Ia tak menyangka videonya bisa sebesar ini. Ponselnya terus bergetar karena notifikasi tak berhenti berdatangan. Pesan masuk, tawaran wawancara dari media online, DM dari orang asing yang bilang salut dengan keberaniannya, hingga ancaman samar dari akun tak dikenal. Waduh, gue cuma rekam doang, kok jadi rame banget gini, gumamnya sambil memijat pelipis. Tapi di balik kegugupannya, ada rasa puas. Selama ini ia merasa tak dianggap, hanya seorang ojol yang sering diremehkan. Kini, justru lewat kamera retaknya, ia membuat satu negeri heboh. Di sisi lain, Bribka Suryo sama sekali tidak tahu dirinya sudah jadi bintang utama di dunia maya. Malam itu ia masih santai nongkrong di pos jaga bersama beberapa rekan. Ponselnya sebetulnya penuh notifikasi, tapi ia tak begitu peduli. Hingga seorang teman nyeletuk sambil menahan tawa. Bro, lu viral, tahu gak? Coba lihat Twitter deh. Dengan malas ia membuka ponselnya, tapi begitu melihat wajahnya sendiri sedang menendang sepeda nenek, darahnya langsung naik ke kepala. Apa-apaan ini? Si Rangga bajingan itu yang rekam. Geramnya. Ia mencoba menelpon seseorang, mungkin berniat menekan atau menghapus video itu. Tapi sayang, nasi sudah jadi bubur. Video itu sudah terlanjur diunduh ribuan orang, tersebar ke ratusan akun, dan jadi bahan pemberitaan di portal berita daring. Keesokan paginya, suasana berubah drastis. Media nasional mulai memberitakan dengan headline besar. Polisi terekam tendang nenek di pasar. Netizen geram. Arogansi oknum kembali disorot. Kapolres diminta bertindak. Viral. Nenek ditendang polisi. Begini kata saksi mata. Di pasar, orang-orang yang kemarin hanya berani menonton kini mulai angkat bicara. Ibu Ratna, pedagang sayur cerewet, jadi rebutan wartawan. Ia menceritakan dengan detail bagaimana nenek Sumarni terjatuh, dan bagaimana sikap arogan polisi itu. Suaranya lantang, penuh emosi, dan makin memanaskan suasana. Kalau nggak direkam, udah pasti kita yang dituduh bikin rusuh. Katanya berapi-api sambil menunjuk-nunjuk kamera. Tagar polisi tendang nenek kini naik ke trending nomor 1. Bahkan beberapa influencer besar ikut nimbrung. Ada yang bikin konten reaksi sambil pura-pura nangis, ada yang bikin video satir, ada juga yang menyindir dengan gaya komedi. Semua menambah bensin ke dalam api. Pihak kepolisian pun tak bisa tinggal diam. Malam itu juga, sebuah pernyataan resmi keluar dari akun resmi institusi. Isinya singkat. Kami sedang menyelidiki kasus oknum anggota yang diduga melakukan tindakan tidak pantas terhadap warga. Mohon masyarakat tetap tenang. Alih-alih meredam, pernyataan itu justru bikin netizen makin beringas. Kolom komentar akun resmi polisi langsung diserbu. Dugaan? Jelas-jelas kelihatan kok di video. Jangan-jangan nanti cuma minta maaf doang. Udah gitu selesai. Awas kalau ditutup-tutupi. Kami pantau. Di balik semua keramaian itu, Nenek Sumarni sendiri tidak tahu betapa hebohnya dunia maya. Ia hanya duduk di rumah sederhana, merendam kaki yang lebam karena jatuh kemarin. Baginya, kejadian itu menyakitkan, tapi ia tak menduga akan jadi besar. Sementara anak-anak muda di luar sana mengangkat suaranya lewat komentar, meme, dan thread panjang, sosok utama yang jadi korban malah memilih diam. Namun, diam bukan berarti tidak berarti. Justru diamnya nenek ini yang nantinya akan menohok lebih keras daripada ribuan komentar netizen. Hari berganti, tapi video itu tak kunjung padam. Media televisi ikut menayangkan ulang, menambahkan analisis, bahkan mengundang pengamat hukum untuk berkomentar. Bribka Suryo kini resmi jadi selebriti, dadakan, tapi dengan reputasi terburuk. Dan inilah awal dari sebuah badai. Sebab ketika sebuah kasus sudah viral, ia bukan hanya soal satu kejadian. Ia akan membuka pintu untuk hal-hal yang lebih besar, lebih kelam,
dan lebih sulit ditutupi. Bribka Suryo mungkin masih menganggap dirinya bisa lolos. Tapi netizen tidak pernah lupa. Dunia maya adalah pengadilan baru, dan kali ini, vonis sudah dijatuhkan, bersalah. Jika babak pertama adalah soal kejadian di pasar, dan babak kedua tentang ledakan viral di media sosial, maka babak ketiga ini adalah soal pembongkaran sisi gelap. Viral bukan hanya membuat sebuah peristiwa jadi konsumsi publik, tapi juga menguak hal-hal yang selama ini tersembunyi rapat. Dan itulah yang menimpa Bribka Suryo. Dibongkar netizen. Netizen Indonesia punya satu keahlian luar biasa, ngezoom kehidupan orang. Dalam hitungan jam saja, nama lengkap Bribka Suryo sudah beredar. Ada yang mengunggah foto-fotonya ketika bertugas, ada pula yang menemukan akun media sosial lamanya. Seseorang menulis di sebuah forum, "Gue inget nih orang, dulu pernah juga bentak-bentak sopir angkot. Untung ada yang rekam dikit, tapi gak viral waktu itu." Komentar itu langsung ditumpangi bukti. Video lama, meski kualitasnya buruk, memperlihatkan sosok serupa dengan Bribka Suryo sedang membentak sopir angkot yang gemetar. Tak lama kemudian, muncul lagi cerita dari warga lain. Dia suka mintain uang di jalan kalau ada yang kena razia. Dulu pernah ngamuk gara-gara mobilnya disenggol. Bahkan pernah mukul anak muda di terminal. Semua cerita ini mungkin dulu hanya gosip pasar. Tapi sekarang, dengan satu video viral sebagai pemicu, semua orang jadi percaya. Bribka Suryo bukan lagi sekadar polisi yang kasar. Ia mulai dicap sebagai simbol arogansi aparat. Wawancara saksi. Media tak mau kalah. Mereka mencari saksi-saksi lain di pasar. Tentu saja Ibu Ratna menjadi bintang. Dengan gaya bicaranya yang blak-blakan, ia bercerita panjang lebar di depan kamera televisi. "Ya Allah, saya lihat sendiri. Loh, nenek itu jatuh. Sayurannya berhamburan. Dia, polisi, bukannya nolong, malah marah-marah. Memangnya polisi itu boleh sewenang-wenang gitu?" Katanya sambil menepuk-nepuk paha. Gesturnya dramatis, suaranya keras, dan setiap kata yang keluar jadi amunisi baru untuk publik. Ada juga beberapa pedagang lain yang ikut bersaksi. Seorang bapak penjual ikan menambahkan, "Kalau bukan nenek itu, mungkin orang lain yang kena. Dia suka semena-mena dari dulu." Semakin banyak kesaksian muncul, semakin jelas bahwa insiden di pasar hanyalah puncak gunung es. Keluarga Suryo ikut kena imbas. Tak berhenti di situ, media sosial mulai menyeret-nyeret keluarga Bribka Suryo. Foto rumahnya beredar. Bahkan ada yang menemukan identitas ayahnya yang ternyata pejabat lokal di kota itu. Komentar pedas pun muncul. "Pantes arogan, ternyata anak pejabat. Nepotisme hasilnya gini. Udah jelas masuk polisi karena jalur belakang." Bribka Suryo semakin terpojok. Dari sosok yang awalnya mungkin masih bisa membela diri, ia kini jadi musuh publik. Ketakutan di markas polisi. Di kantor polisi tempat ia bertugas, suasana mencekam. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan terang-terangan menghindar. Bukan karena mereka lebih suci, tapi karena mereka tahu, berdekatan dengan orang yang sedang jadi sorotan publik sama saja dengan bunuh diri karir. Kombes Aditya, atasannya, akhirnya memanggilnya ke ruang kerja. Dengan suara berat ia berkata, "Suryo, kamu sadar nggak? Ini masalah sudah besar. Bukan cuma kamu, tapi nama institusi juga tercoreng." "Saya dapat telepon terus dari atas." Suryo menunduk, wajahnya merah padam. "Tapi, Pak, saya cuma..." "Cukup," potong Kombes Aditya. "Kamu salah. Dan ini bukan yang pertama kali." Suryo terdiam. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Ia tahu, track record-nya memang tak bersih. Dulu, setiap kesalahan kecilnya bisa ditutupi karena ada ayahnya yang berpengaruh. Tapi kali ini, viral sudah jadi musuh paling berbahaya. Tidak ada yang bisa menutupinya. Simbol arogansi. Hari demi hari, pemberitaan makin gencar. Artikel opini mulai bermunculan. Judul-judul tajam menusuk layar gawai. Kasus Suryo, potret buram kekuasaan di jalanan.
Bukan sekadar oknum, mengapa arogansi polisi terus terjadi? Masyarakat trauma, institusi harus berbenah. Kasus Bribka Suryo kini bukan lagi soal seorang nenek yang jatuh. Kasus ini sudah jadi cermin untuk melihat masalah yang lebih besar. Ia dijadikan contoh buruk. Simbol tentang bagaimana kekuasaan bisa merusak, tentang bagaimana seragam bisa dipakai untuk menindas, bukan melindungi. Nenek Sumarni masih diam. Di tengah semua hiruk-pikuk, Nenek Sumarni masih duduk di rumah sederhana. Kakinya yang memar sudah agak baikan, tapi hatinya masih perih. Meski begitu, ia tetap memilih diam. Biar saja orang lain yang ribut, katanya pelan kepada seorang tetangga yang menemuinya. Saya nggak dendam, tapi saya juga nggak bisa pura-pura lupa. Kata-kata sederhana itu, meski hanya terdengar di telinga segelintir orang, seakan punya bobot moral yang lebih berat daripada ribuan komentar netizen. Di tengah hiruk-pikuk jagat maya, satu pertanyaan mulai sering muncul. Siapa sebenarnya nenek yang ditendang polisi itu? Jika babak sebelumnya semua sorotan tertuju pada Bribka Suryo dan aib masa lalunya, kini publik mulai penasaran dengan sosok di balik korban. Mengapa seorang nenek renta yang jatuh dari sepeda bisa menggetarkan hati begitu banyak orang? Apa yang membuat kisah ini berbeda dengan kasus-kasus serupa yang sebelumnya hanya sebatas berita lalu tenggelam? Jawabannya ada pada sosok Sumarni. Wartawan menelusuri. Awalnya, media hanya meliput sekilas kondisi nenek itu, lebam di kaki, luka di tangan, dan sepedanya yang rusak. Namun rasa penasaran membuat beberapa wartawan mendatangi rumahnya. Rumah sederhana itu terletak di sebuah gang sempit, dikelilingi pot bunga tua dan pagar kayu rapuh. Dari luar, tidak ada yang istimewa. Tapi begitu masuk, aroma nostalgia menyergap. Dindingnya penuh dengan foto lama. Murid-murid berseragam putih merah, papan tulis, serta piagam penghargaan yang mulai menguning dimakan waktu. Bu, boleh cerita sedikit tentang masa lalu ibu? Tanya seorang jurnalis muda sambil menyalakan perekam suara. Nenek Sumarni hanya tersenyum kecil. Ia awalnya enggan bicara. Tapi dorongan warga sekitar membuatnya, akhirnya membuka kisah yang selama ini jarang diketahui orang banyak. Mantan guru dan aktivis. Ternyata, Sumarni bukan nenek biasa. Ia dulunya seorang guru sekolah dasar yang sangat dicintai murid-muridnya. Mengajar puluhan tahun, ia dikenal sabar dan telaten. Banyak anak yang kini sukses selalu menyebut namanya sebagai sosok yang memberi dasar pendidikan pertama. Tak hanya itu, di masa mudanya, Sumarni juga aktif di organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Ia sering ikut turun ke jalan, membela para pedagang kaki lima yang digusur, atau mendampingi petani yang tanahnya terancam diambil paksa. Kalau ada ketidakadilan, saya nggak bisa diam, katanya dengan suara bergetar, meskipun kadang harus berhadapan dengan aparat. Cerita itu membuat jurnalis muda yang mewawancarainya terdiam. Tiba-tiba, sosok nenek renta yang kemarin terlihat rapuh itu menjelma jadi figur yang punya aura berbeda. Kenangan murid-muridnya. Berita tentang latar belakang Sumarni semakin meluas. Tak lama, mantan murid-muridnya mulai bermunculan. Ada yang menulis panjang di Facebook. Saya dulu nggak bisa baca sampai kelas 3 SD. Tapi Bu Sumarni sabar sekali mengajari saya setiap sore. Sekarang saya sudah kerja di Jakarta. Semua karena beliau. Rasanya sakit hati melihat beliau diperlakukan seperti itu. Tulisan semacam ini makin membakar simpati publik. Netizen yang tadinya hanya marah pada polisi, kini ikut tersentuh. Mereka tidak lagi melihat kejadian ini sekadar nenek jatuh dari sepeda, tapi sebagai luka pada sosok yang berjasa bagi banyak orang. Ketenangan yang menohok. Meski diberondong pertanyaan wartawan dan jadi pusat perhatian, Sumarni tetap tenang. Tidak ada kata kasar keluar dari mulutnya. Ia hanya mengatakan, polisi itu masih muda. Mungkin dia lupa kalau suatu hari nanti dia juga akan tua. Saya tidak dendam. Tapi saya berharap dia belajar. Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Netizen yang mendengarnya langsung membanjiri kolom komentar dengan rasa hormat. Banyak yang menulis, nenek ini jauh lebih bijak daripada pejabat-pejabat yang sering kita lihat.
Kontras yang mencolok. Di satu sisi, ada sosok Bribka Suryo yang arogan, penuh amarah, dan dibongkar segala keburukannya. Di sisi lain, ada sosok nenek sederhana yang ternyata menyimpan sejarah panjang perjuangan dan ketulusan. Kontras ini membuat cerita semakin kuat. Publik seolah menemukan pahlawan tak terduga yang hadir dari balik sebuah tragedi kecil. Dan diam-diam, kehadiran Nenek Sumarni mulai membuat pihak kepolisian makin terpojok. Bagaimana mereka bisa membela anggotanya? Kalau korban ternyata seorang guru yang dihormati banyak orang, tetangga ikut bicara. Tetangga-tetangga Sumarni juga ikut angkat suara. Ada yang mengatakan betapa seringnya nenek itu membantu anak-anak sekitar belajar membaca, meskipun dirinya sudah pensiun. Ada pula yang menyebut ia masih sering ikut rapat warga, menyumbangkan ide untuk kebersihan lingkungan. Beliau itu nggak pernah marah kalau dimintain tolong. Bayangin, nenek seusia itu masih mau ngajarin anak-anak baca gratis. Lalu ditendang begitu sama polisi. Hati saya nggak terima, kata seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca. Simbol moral. Kini, sosok Sumarni bukan lagi sekadar korban. Ia menjelma jadi simbol moral. Setiap kata yang ia ucapkan dianggap sebagai pelajaran. Setiap diamnya dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan. Media mulai menyematkan julukan seperti guru kehidupan dari gang sempit, pejuang senyap yang dihina aparat, sosok nenek bijak di tengah badai. Simbolisasi ini semakin membuat publik berpihak penuh kepadanya. Seperti hukum alam, roda selalu berputar. Begitu pula nasib Bribka Suryo. Dari seorang polisi yang awalnya merasa berkuasa, kini ia justru terpojok habis-habisan. Awalnya, kasus ini dianggap sepele. Polisi hanya menyebut akan memberi teguran internal. Namun, publik tidak tinggal diam. Media, netizen, aktivis, hingga mantan murid Nenek Sumarni bersatu. Suara mereka makin keras. Jangan cuma tegur, pecat polisi kasar itu. Tekanan sosial meledak. Media nasional mulai menempatkan kasus ini di headline. Televisi menyiarkan berulang-ulang rekaman detik-detik saat Bribka Suryo menendang sepeda. Potongan video viral diputar di layar kaca, lengkap dengan slow motion, membuat publik makin geram. Di Twitter, tagar tendang sepeda trending selama berhari-hari. Masyarakat mengunggah meme, sindiran, bahkan video parodi. Salah satu yang viral adalah video editan. Sepeda Nenek Sumarni ditendang, lalu sepeda itu berubah jadi motor trail yang menabrak balik Bribka Suryo. Tawa publik meledak, tapi juga menyimpan amarah. Pesannya jelas, kami tidak akan melupakan ini. Polisi mulai panik. Menyadari situasi makin panas, pihak kepolisian pun mulai goyah. Kepala Kepolisian Daerah akhirnya memberi konferensi pers. Dengan wajah tegang, ia berkata, "Kami menyesalkan tindakan yang dilakukan anggota kami, Bribka Suryo. Saat ini yang bersangkutan sudah diperiksa Propam." Namun, pernyataan itu justru memicu gelombang reaksi baru. Netizen menilai jawaban tersebut hanya formalitas. Komentar pun membanjiri. Kalau cuma diperiksa, semua orang juga tahu ujung-ujungnya bebas. Kenapa susah banget sih minta maaf dan tindak tegas? Jangan-jangan kalau nggak viral, kasus ini ditutup. Institusi yang tadinya merasa bisa meredam, justru kian terjebak dalam tekanan publik. Bribka Suryo tersudut. Sementara itu, Bribka Suryo sendiri mulai ketakutan. Ponselnya tak berhenti berdering. Wartawan, kerabat, bahkan keluarganya sendiri menanyakan hal yang sama. Kenapa kamu lakukan itu? Di lingkungannya, ia mulai jadi bahan omongan. Anak-anak menirukan gaya tendangannya sambil tertawa. Tetangga menatapnya sinis. Istrinya malu keluar rumah. Untuk pertama kalinya, Bribka Suryo merasa bukan lagi penguasa jalanan, tapi orang yang dihina di mana-mana. Nenek Sumarni justru makin bersinar. Kontrasnya, Nenek Sumarni makin dipuja publik. Ia diundang ke acara talk show televisi. Duduk di kursi sederhana, dengan suara lirih ia berkata, "Saya sudah tua, sudah tidak punya banyak tenaga. Tapi saya percaya anak muda bisa belajar dari kesalahan.
Saya tidak minta dihormati, cukup jangan sakiti orang kecil. Studio pun hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan panjang. Bahkan host acara tampak menahan air mata. Momen itu membuat publik makin jatuh hati. Sosok nenek sederhana ini kini dianggap sebagai cermin moral bangsa. Demonstrasi spontan. Tak berhenti di dunia maya, protes juga merembet ke dunia nyata. Puluhan mahasiswa turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan, "Jangan tendang rakyat." Warga sekitar rumah Nenek Sumarni juga mengadakan doa bersama, menyalakan lilin, dan mengibarkan sepeda miniatur sebagai simbol perlawanan. Semua orang bersatu melawan arogansi aparat. Bribka Suryo pun semakin terkepung, baik oleh hukum maupun oleh opini publik. Baliknya situasi. Kini posisinya berbalik total. Yang dulu menendang, kini hidupnya terasa ditendang. Yang dulu merendahkan, kini dipermalukan. Yang dulu merasa di atas, kini jatuh ke bawah. Institusi kepolisian akhirnya tidak bisa lagi bertahan. Mereka mengumumkan bahwa Bribka Suryo dinonaktifkan sementara sambil menunggu sidang etik. Pengumuman itu disambut sorak-sorai di media sosial. Netizen menulis, akhirnya, meski banyak yang masih skeptis apakah hukuman itu benar-benar adil. Senyum tenang di balik kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk itu semua, Nenek Sumarni tetap hidup sederhana. Ia masih bersepeda, meski kali ini sepedanya sudah diperbaiki oleh donasi warga. Suatu sore, ia terlihat mengayuh pelan di gang sempit. Anak-anak kecil berlari di sampingnya sambil bersorak, "Hidup Nenek Sumarni." Senyum nenek itu tenang, seakan ingin berkata, "Lihatlah, bahkan dari luka sederhana, kebenaran bisa menang." Dan disitulah, dunia menyadari, situasi benar-benar sudah berbalik. Hari itu, ruang sidang etik kepolisian penuh sesak. Kursi-kursi terisi oleh wartawan, aktivis, hingga masyarakat biasa yang ingin melihat langsung nasib Bribka Suryo. Kamera televisi menyorot tiap gerak-geriknya. Bribka Suryo duduk di kursi pesakitan. Seragamnya rapi, tapi wajahnya pucat. Tatapannya kosong, seperti orang yang kehilangan arah. Di seberangnya, hadir pula saksi-saksi, termasuk Nenek Sumarni sendiri. Semua orang menunggu, bagaimana akhirnya cerita ini berujung. Momen pengakuan. Ketika diberi kesempatan bicara, Bribka Suryo awalnya mencoba membela diri. "Saya tidak sengaja, saya hanya emosi sesaat, saya tidak bermaksud menyakiti." Namun, ruangan bergemuruh dengan suara ejekan. Seorang mahasiswa berteriak dari belakang, "Kalau nggak bermaksud, kenapa sepeda nenek ditendang sampai jatuh?" Bribka Suryo gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menahan tangis. Suaranya pecah. "Benar, saya salah. Saya arogan. Saya kira seragam ini membuat saya berhak melakukan apa saja. Tapi ternyata saya salah besar." Tangisnya pecah di depan semua orang. Kamera menangkap momen itu, dan dalam hitungan menit, cuplikan videonya menyebar ke seluruh media sosial. Jawaban tenang dari nenek. Giliran Nenek Sumarni bicara, suasana ruangan langsung hening. Dengan suara lirih, ia berkata, "Anakku, aku sudah tua. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Tapi aku ingin kamu ingat, seragam itu bukan tameng untuk berbuat sesuka hati. Itu amanah, untuk melindungi rakyat kecil seperti aku." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar ruangan. Bahkan beberapa orang di barisan depan tampak menunduk, menahan air mata. Vonis yang mengejutkan. Akhirnya, majelis etik membacakan keputusan. Bribka Suryo resmi diberhentikan dengan tidak hormat. Ruangan meledak. Ada yang bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada juga yang bersyukur dalam doa. Media menulis headline besar, "Polisi penendang sepeda nenek dipecat." Namun, di balik euforia itu, muncul kejadian tak terduga. Tepok jidat massal. Usai sidang, Bribka Suryo berusaha keluar gedung dengan kepala tertunduk. Wartawan mengerubunginya. Tiba-tiba, seorang wartawan bertanya lantang, "Pak, apakah Anda menyesal?" Suryo mengangkat kepala,
dengan wajah merah penuh air mata, dan berkata, "Menyesal sekali, tapi kalau boleh jujur, saya masih nggak ngerti. Itu cuma sepeda tua, kenapa jadi masalah nasional?" Seketika, semua orang terdiam. Lalu, hampir bersamaan, penonton di ruang sidang menepuk jidat. Netizen pun ikut meledak ketika potongan video itu viral. Komentar pun membanjiri. "Astaga, masih nggak sadar juga ternyata. Ya ampun, pantes ditendang balik sama karma. Sepeda tua itu lebih berharga dari harga dirimu, bro." Ending yang harusnya jadi pembelajaran, malah berubah jadi bahan olok-olok massal. Kehidupan baru. Beberapa minggu kemudian, hidup Bribka Suryo benar-benar berubah. Dari polisi, kini ia jadi pengangguran. Namanya terus jadi bahan lelucon. Meme wajahnya beredar dengan caption, "Sepeda itu cuma besi tua, tapi bisa bikin karirmu rontok." Sementara Nenek Sumarni, ia justru makin dihormati. Donasi terus berdatangan, bahkan sebuah komunitas sepeda menghadiahinya sepeda baru. Ia dijuluki Nenek Pejuang, dan sering diundang memberi nasihat moral di berbagai forum.